ini dicat telat maneh. PBL ini, saya tahu PBL di SMA 1 pada waktu itu adalah murid saya. Langsung saya masuk, pan-kapan, jadi kayak ini mau merusak situasi, langsung bicara gitu. Akhirnya saya masuk, guyon nih, sehat Pak, alhamdulillah sehat. Waktu kok tambah nong ya. Nom apaan yang mesti uang dunia Ustaz? Maksudnya apa? Untuk memindahkan pembicaraan ini. Tapi panas kuping saya. Aku tak masih, so tak kosong. Saya panas betul itu. Ya Allah. Betul tahun berikutnya nggak dikasih. Sudah ngajarnya acak-acakan, nggak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan silabusnya. Sampai saya dengar langsung gara-gara PPL sing wingi semua tak baleni kabeh mulang rugi ana PPL. Malah bilang begitu. Astagfirullah. Waktu itu kepala sekolahnya perempuan, Bu Jumala waktu itu. Loh, akhirnya apa? Gak dikasih. Gara-gara tidak mengikuti etika sekolah tempat ayah BPL. Jangan terjadi sampai. Maka tanyakan dulu Pak, bagaimana saya harus bertingkah di institusi, di lembaga atau di tempat magang ini. Adakah aturan-aturan tertulis dan adakah pula yang tidak tertulis tapi harus kami indah dan taati. Nah ini, tanyakan dulu ya. Saya titip betul itu, supaya sampai tidak nyalai kebiasaan. Sebab adat itu kalau sudah disepakati jadi hukum. Al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum. Akhirnya ada orang bilang, para sepuh itu bilang, mantarokal adat adalah siapa orang yang nyalai aturan kebiasaan di situ akan dimusuh, tidak diterima di tempat tersebut. Nah ini puasan saya paling utama ketika di lapangan ini. Subhanallah. Berikutnya, bangun hubungan atau interaksi yang bagus kepada semua orang di tempat di KBPL. Tolong jangan apa istilahnya, kita itu mengisolir diri, hanya kumpul dengan temannya. Kalau ada beberapa loh, serawung sudah seolah-olah kita butuh banyak pengalaman dari semua yang ada di situ. Kalau di sini dosen-dosen adalah gurunya sampai. Kalau di tempat PPL, mereka yang ada di tempat magang itulah gurunya sampai. Tanyakan. Kalau sampean ada waktu dan nganggur ada kegiatan, tawarkan dirinya. Tawarkan gimana Pak? Adakah yang bisa saya bantu? Saya ada lowong waktu. Kira kayak gitu. Wah, bisa-bisa sampai dibidik. Ini luar biasa ini kalau ini bisa aktif atau kerja di sini. Ini akan membawa satu perubahan yang luar biasa. Bisa jadi sampean akan dilamar pada saat itu untuk menjadi karyawan di situ. Subhanallah. Ini penting ini. Aku lo nggak kepingin di situ. Iya, tapi tampilmu di situ harus jelas baik. Kalau enggak, dah lulus sampean. Duh ini, saya tidak tahu Anda punya cita-cita apa dengan masing-masing jurusannya. Loh ini, Anda bisa dibutuhkan sesuai kemampuan Anda. Tapi banyak orang ijazahnya ini justru dimanfaatkan untuk kegiatan yang bukan bidangnya. Kenapa? Sebab Anda terlihat punya kemampuan lebih. Orang bilang multi, bisa jadi itu.
terus minggat anaknya. Minggat di Sidoarjo. Teman saya sekelas tidak teruskan. Saya ketemu, kok tak tahu sekolah saya? Ibuku tidak duit orang tua saja. Emang melas, miskin. Terus ya apa? Ya leren aku pirang bulan tidak bayar SPP kan. Dulu, sekarang ada bos di tingkat bawah itu. Terus ya apa rencananya sampai? Wis tidak wis. Suatu saat dia minggat ke Sidoarjo. Sampai di Sidoarjo dia ngelamar pekerjaan. Dari pabrik ke pabrik nggak ada yang terima. Kenapa? Yang ditanya ijazah. Sampai lulus apa? Nggak lulus. Sekolahnya apa? MI. Loh ini apa MI itu? Madrasah Ibtidaiyah. Zaman itu saya kelas 5 tahun 1975. Berarti ya tahun 1975 teman ini. Ya Allah. Sampai pindah lagi. Yang ditanya satu itu, udah bisa deh syaratnya ada ijazahnya. Akhirnya kemagriban dia masuk nang perumahan cari musola. Untuk apa di musola ini? Mau tidur di situ, nginep di situ. Sampai maghrib cari orang belum ada yang keluar dari tempat itu. Akhirnya akan masuk maghrib, ada orang tua renta jalan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi santri ya, jadi teman saya ini. Kata teman saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mbak. Oh iya nak. Kok enggak ada yang adzan katanya. Di musola itu loh ada speakernya, kok enggak ada yang adzan. Tanyanya temen ini, loh yang baik tidak sih kata adzan. Mau puasa dulu adzan. Yo kebenaran katanya baik. Aku nek ada dapat ikuan karena sudah akhirnya teman ini yang ada. Setel adzan bagus suaranya. Nah, fakultas dakwah barangkali akan ketemu musola atau masjid. Oleh cewek, ya enggak bidangnya lain. Nyata sama di protokol uang nanti. Loh ini aneh, ini adzan bener nih ketemu saya itu. Setelah adzan, mohon maaf suaranya yang enggak sama. Biasa nih wong tuwek sing adzan koyok sapi dibeleh. Bar jelebar suara gitu ya. Ya iya toh betokan bau mason boleh. Ini yang adzan muda, suaranya lantang. Tidak lama di perumahan itu orang berduyun, sopo sing adzan. Biasanya bawa ibu katanya. Kok enak sing adzan? Bawa tersenyum. Itu arek nom. Ditanya oleh masyarakat. Maaf Dik, dari mana? Lumajang. Mau kemana? Cari kerja. Nemu boten. Loh kok tidak nemu? Sedoyo tanglet ijazah. Loh sampai ada ijazah boten. Usahakan nih. Gimana? Kalau boleh saya teruskan ujian. Ujian enak dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih sekedar seperti ini nanti gunung donok belas. Tak paling enak deh. Timbang bawe. Lagi-lagi timbang bawe. Akhirnya ngereng-ngereng nirok. Setelah itu dia komat. Bagus suaranya, tepat makhrajnya. Habis itu jenengan enak sing imami. Lho wong kula wis adzan ujian iki komat. Lho bawe akeh watu timbang munine. Akhirnya terpaksa dia ngimami. Habis ngimami ditanyalah oleh lingkungan itu. Nah, sampeyan semalam ini
akan pulang sudah malam ya opo sampeyan. Kula menawi angsal bermalam di musola. Kalau boleh saya bermalam nginap di musola. Katanya masyarakat perumahan itu selatan musola ini rumah saya, kata Pak RW-nya. Ada 2 yang sebelah yang saya tempati. Genono wis ojo di musola saken. Akhirnya sepakat musyawarah orang-orang ini, ya opo lek iki ditunjuk dadi lah takmir musola. Anake dhewe kon ngaji nang iki cek diwuruki sembarang. Saya ketemu tahun 1986 dengan teman ini. Dari 75, 1986 baru ketemu. Ketika adiknya nikah, saya yang ngisi waktu. Nenteng tas haji. Tapi ya loh, inilah hamba ini. Namanya hamba ini. Saya bingung aja. Barang disebut mau itu hasanah saya. Subhanallah. Kodokku sampean iya. Aku sungkan kate nyongko sampean. Boleh sampean malih tambah koyo ini. Nenteng tas haji ya. Sampai mari haji jam guru. Lho kok beli tas haji? Tahun ini saya berangkat. Subhanallah. Opo usahane sampeyan? Daono mek muruk haji. Ceritanya panjang tadi itu minggat sampai di sana. Tibane terus dilamar jadi guru ngaji di musola. Piro muridé sampeyan? 400. Luar biasa. Kok wakeh temen muridé sampeyan. Lah iya wong perumahan wis mari haji kabeh. Lah terus urunan masyarakat iku aku dihajekno tahun iki. Ya Allah, aku yang duwe santri aku lha ora dihajekno nang wong-wong. Nasib kita berbeda. Loh, ini tidak terprogram ini, tidak punya bekal dan teori ini. Aku yang delok sampeyan sudah berapa tahun? Semester berapa ini? 6. Oh, lak wae teori ini. Iku lo MI. Sampeyan S1 deh. Oh, benikun karo takmir sampeyan. Oh, wis majelis ulama sampeyan itu dah. Loh iya fakultas dakwah. Ya Allah, kelasnya kelas kiai saya ini. Bini bu nyai. Tapi jangan lupa etika yang menentukan etika. Oh, masya Allah. Tolong diingat betul itu. Ini yang akan mengangkat secara otomatis derajat sampeyan itu nanti. Alhamdulillah. Ini yang sangat saya tekankan kepada teman-teman semuanya, terutama yang ada PPL ini. Orang justru kalau kita itu punya kelebihan itu ditonjol-tonjolkan, malah tambah tidak diregani wong. Tergeni orang itu. Kenapa? Sombongnya itu bikin orang itu geli, risih, jijik itu. Nah, dengan santun, dengan etika yang sangat halus, itu yang akan mengangkat derajat sampeyan. Oh ini. Dan itu inti dari etika yang saya sampaikan. Bicaranya dijaga ya. Hati-hati. Senyum pun kalau bisa diatur. Loh, kok ndak kena ta senyum diatur? Ya kena nemen. Wong ndak teratur itu bisa, apalagi diatur. Sampai tersenyum ndak teratur kan bisa. Moro wis semangat akan luar biasa. Kan ada becaknya, becak bentor di dalamnya. Senyum plak 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 plak. Mahasiswa fakultas dakwah mau nak kerja colong buka apa ke becak bentor nyungul ini
setiap bicara pastikan biwajhin malik, dengan wajah yang berseri. Cok ngomong nanti bodoh. Pastikan itu Pak PPL itu sumeh, ucapkan salam. Saya titip kalau bisa salamnya bukan assalamualaikum. Bagaimana? Terus no warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Biar dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab untuk assalamualaikum siapapun walaupun bukan orang Islam bisa deh ya. Tapi lewes warahmatullah fasih ketok Allah itu. Jangan diluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku jangan. Ketika Anda dipercaya untuk memimpin suatu saat rapat, tepakno makhorijul hurufnya. Nih, alhamdulillahirabbil alamin. Ya tawakno. Kemarin saya dengar alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Tawakno iku ono yaknun mat alif li sukun itu. Loh ini aku niru sing di Joko durung karuan. Kakek itu tahu TV bener remah. Loh ini jangan belajar Latinnya karena sampean di Fakultas Dakwah Syarifuddin belajar sak ngajinya. Mari saya nguji di Fakultas Ekonomi. Ini tak ngomong terus biar ada semangat ke situ. Orang tidak bisa membaca Arabnya atau bisa tapi dia tidak paham. Sebetulnya Arabnya bagaimana? Mengatakan UMKM Nahdiyin. Dot itu tulisannya kan DL ya. Dibaca UMKM Nahdliyin. Akhirnya saya diulang lagi. UMKM Nahdliyin. Sing banget. Takok pencetak pate bodos. Diulang lagi. UMKM Nahdliyin. Alhamdulillah sudah jelas. Non salah. Itu dot itu tuh. Tulisannya DL. Bot. Bilang sampean. Bot. Oh bisa. Baca lagi. Nahdliyin. Aduh, boleh deh. Kadang nyekat. Itu kalau lengkap kan Nahdlatul Ulama gitu deh. Ini fakta saya uji dengan Profesor Dr. Babun Soeharto MM. Waktu itu astagfirullah malu saya. Oh iya IAI Syarifuddin didirikan pondok pesantren oleh anak diri para guru besar. Ujian sekecil itu. Innalillahi. Jajal tuh. Sampai eja alif sampai dot. Alif ba tepat ya dot gitu. Ini dot. Baca lagi UMKM Nahdliyin. Aku udah kalah. Loh ini wajib sampean itu tahu sak ngajinya itu. Loh, itu lek baca Latin terus sampean ndak lihat Arabnya, lek moco alladzina bahaya. Tulisannya alat zina. Ya ayyuhal lat zina memang. Ya ayyuhal alat zina. Syarifuddin di pondok pesantren Kusno Dusin. Itu kapan Pak Profesor Babun Soeharto cekapaan Allah. Kok bisa ya Pak Yai? Dan ini mahasiswa yang luar biasa ini. Ngerti ya? Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak ada pertanyaan. Yo alhamdulillah. Le ono yo akeh-akeh yo le ono waktune. Nih ya titip ya mulai berangkat ditoto buyung-buyung bocor sak pokoknya iso buyung kabeh wong iso tapi diatur ya. Diatur. Ini senyum itu ada aturannya kalau tabassum ila wajhi akhi kala kasodaqah. Senyum sedekah, senyum itu berpahala. Tapi mengkakak-kakak iya bikin orang geli, benci mas. Saya kira itu kurang lebihnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya juga butuh belajar kepada beliau. Semoga ilmu yang disampaikan kepada saya khususnya itu membawa manfaat bagi saya pribadi. Mungkin untuk materi yang saat ini dicukupkan hanya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.